Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada kasih yang terus menjagamu, bahkan ketika engkau melupakannya? Pernahkah engkau berpikir, mengapa langit masih memberimu napas meski hatimu penuh dosa? Mungkin itu bukan sekadar keberuntungan. Mungkin itu adalah rahmat yang tak pernah berhenti memanggil namamu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang begitu sering kita ucapkan, namun begitu jarang kita pahami. Apa sebenarnya makna cinta Tuhan yang tanpa batas itu? Mari kita selami dengan hati yang tenang dan jiwa yang siap disentuh oleh cahaya kasih-Nya. Bab 1. Panggilan dari nama-nama cinta. Ada saat ketika hati manusia berhenti berlari dari dunia dan mulai mendengar sesuatu yang halus, bisikan yang tidak berasal dari bumi, melainkan dari langit kesadaran yang terdalam. Di sanalah terdengar dua nama yang begitu sering kita ucap, namun jarang kita resapi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua nama yang menjadi permata pertama dalam setiap langkah ibadah, pembuka segala ayat, namun sesungguhnya adalah panggilan lembut dari Tuhan kepada jiwa-jiwa yang lupa. Dalam nama ini terkandung rahasia yang lebih dalam dari sekadar kasih, karena ia bukan sekadar perasaan, tetapi hakikat keberadaan. Setiap embusan napas, setiap denyut jantung adalah gema dari kasih yang meliputi segala sesuatu, bahkan sebelum engkau mengenalnya. Ar-Rahman adalah cinta yang menyelubungi tanpa syarat, seperti matahari yang menyinari tanpa bertanya, siapa yang layak. Ia adalah rahmat yang melingkupi seluruh ciptaan, baik yang taat maupun yang durhaka, baik yang mengingat maupun yang lupa. Di bawah payung Ar-Rahman, seluruh makhluk hidup, bernapas dan tumbuh. Ar-Rahman tidak memilih, tidak memilah dan tidak menimbang. Ia hanya memberi. Namun memberi dengan cara yang sering tak kita pahami. Kadang ia memberi dengan kehilangan, mengasihi dengan luka, dan membimbing dengan keheningan. Rahman adalah samudra luas tempat semua jiwa berenang, bahkan mereka yang tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalamnya. Sedangkan Ar-Rahim adalah cinta yang menuntun, bukan sekadar melindungi. Jika Ar-Rahman adalah laut yang meliputi segalanya, maka Ar-Rahim adalah ombak yang membawa jiwa menuju pantai kedekatan dengannya. Ia adalah kasih yang khusus, lembut dan mendalam, yang menyentuh hati-hati yang mau pulang. Ar-Rahim menuntun dengan rahasia, membisikkan arah kepada mereka yang tersesat dalam kesibukan dunia. Ia adalah kasih yang membimbing menuju penyaksian, menuju makrifat, saat manusia tidak lagi hanya mengenal Tuhan dari namanya, tapi dari rasa hadirnya di setiap detik keberadaan. Ketika engkau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya engkau sedang mengetuk dua gerbang besar cinta ilahi. Gerbang pertama membuka kehangatan kasih yang luas tak terbatas, dan gerbang kedua menuntunmu masuk ke kedalaman cinta yang personal, rahasia dan suci. Dua nama ini adalah jembatan antara Tuhan dan ciptaan, antara zat dan rasa, antara keagungan dan kelembutan. Di sanalah rahasia makna cinta tanpa batas tersimpan. Cinta yang tidak berhenti di dunia, tidak pudar oleh dosa, dan tidak hilang oleh waktu. Maka berhentilah sejenak. Dengarkan ketika lidahmu mengucap dua nama itu. Rasakan getarnya di dadamu. Biarkan hatimu memahami bahwa setiap kali kau hidup, bernafas dan terjaga, itu bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Ar-Rahman sedang menatapmu dengan kasih yang tak pernah surut, dan Ar-Rahim sedang memelukmu dengan rahmat yang menuntunmu pulang. Dua nama ini bukan sekadar lafaz pembuka ayat, tetapi kunci yang membuka kesadaranmu terhadap kehadirannya di setiap detak waktu. Cinta tanpa batas itu nyata, dan ia sedang memanggilmu dengan lembut dari dalam dirimu sendiri. Bab 2. Lautan rahmat yang tak bertepi. Segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dalam irama yang sama, irama kasih-Nya. Jika engkau melihat langit yang tak pernah jatuh, bumi yang tak pernah berhenti berputar, atau jantungmu yang terus berdetak tanpa engkau perintah, maka disitulah Ar-Rahman sedang bekerja. Rahmat-Nya tidak pernah menunggu doa, dan kasih-Nya tidak menanti ucapan syukur.
Bahkan ketika manusia berpaling dan melupakan, Ar-Rahman tetap menatap dengan kasih yang sama, seolah berkata, "Aku tetap mencintaimu, meski engkau lupa padaku." Rahman adalah sifat yang memberi tanpa henti, bahkan kepada mereka yang menentangnya, bahkan kepada hati yang menutup diri dari cahayanya. Ia memberi kehidupan kepada yang mencaci, memberi rezeki kepada yang sombong, memberi udara kepada yang ingkar. Inilah cinta yang tak mengenal batas antara yang beriman dan yang lalai, karena cinta ilahi tidak pernah dikurung oleh logika keadilan manusia. Namun di balik keluasan Ar-Rahman, ada kedalaman yang tak kalah dahsyat. Ar-Rahim. Ia bukan sekadar kasih yang melindungi, melainkan kasih yang menghidupkan makna di dalam jiwa. Ar-Rahim adalah rahmat yang turun kepada mereka yang mau menengadah, yang mau kembali, yang mau menyesal dan menatap langit dengan hati terbuka. Ar-Rahim menyentuh bukan tubuhmu, tapi ruhmu. Ia meniupkan rasa tenang di tengah badai, memberi arah ketika semua tampak gelap, dan menyalakan cahaya kecil yang menuntun langkahmu menuju sumber cinta yang sejati. Kasih Ar-Rahim tidak lagi bersifat umum. Ia seperti pelukan rahasia antara Tuhan dan hambanya, hanya dimengerti oleh mereka yang hatinya telah melembut. Banyak manusia mengira rahmat Tuhan hanya tampak dalam kebahagiaan dan keberhasilan, padahal kadang rahmat itu bersembunyi dalam kesedihan dan kegagalan. Ketika sesuatu yang kau cintai diambil darimu, mungkin itu bukan hukuman, tapi undangan untuk mengenal Ar-Rahim. Ketika jalan hidupmu disempitkan, mungkin itu bukan murka, tapi cara Tuhan memanggilmu lebih dekat. Sebab kasih-Nya tak selalu datang dalam bentuk yang manis. Kadang Ia hadir sebagai kepahitan yang menyucikan, tangisan yang melembutkan, dan kehilangan yang membangunkan jiwa dari tidur panjangnya. Dalam makrifat, tidak ada peristiwa tanpa rahmat. Hanya saja mata hati belum cukup jernih untuk melihatnya. Jika engkau menyelam lebih dalam, engkau akan menyadari bahwa Ar-Rahman adalah anugerah yang melingkupi dunia, lahir, dan Ar-Rahim adalah rahasia yang menumbuhkan dunia batin. Rahman adalah air yang menghidupkan tubuh, Rahim adalah cahaya yang menghidupkan hati. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab mereka adalah dua sisi dari cinta yang sama. Cinta yang meliputi dan menuntun, yang memberi dan mengembalikan. Bila engkau hidup hanya dengan kesadaran Rahman, engkau akan mencintai dunia. Tapi bila engkau hidup dengan kesadaran Rahim, engkau akan menemukan Tuhan di balik dunia. Dan pada akhirnya, siapapun yang benar-benar menyelam ke dalam makna dua nama ini akan menemukan bahwa dirinya tidak pernah jauh dari rahmat. Ia akan sadar bahwa setiap langkahnya, bahkan yang penuh kesalahan sekalipun, telah digiring oleh kasih yang tak bertepi menuju satu tujuan, kembali kepada sumber kasih itu sendiri. Maka jangan pernah merasa ditinggalkan, sebab engkau sedang berenang dalam samudra rahmat yang tak pernah kering. Yang hilang hanyalah kesadaranmu akan luasnya lautan itu. Saat engkau kembali mengenalnya, engkau akan tahu, tidak ada yang lebih dekat dari kasih-Nya, dan tidak ada yang lebih nyata dari cinta, tanpa batas yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Bab 3. Rahasia di balik dua nama. Ada rahasia yang tersembunyi dalam setiap huruf dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahasia yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang dan jiwa yang telah belajar diam. Sebab di dalam keheningan, Tuhan berbicara tanpa suara. Huruf alif di awal nama itu adalah tiang keesaan, tanda bahwa segala sesuatu bermula dari satu sumber. Ra-e adalah getar kasih yang memancar dari zat-Nya, mengalir ke seluruh penjuru wujud. Ha, mim dan nun, setiap huruf memegang makna yang terselubung, menjadi simbol dari pancaran cinta yang meliputi segala hal, dari langit tertinggi hingga partikel terkecil dalam tubuhmu. Dan di antara dua nama itu, ada kehalusan yang hanya dapat dirasakan ketika engkau berhenti memahami Tuhan sebagai konsep, lalu mulai merasakannya sebagai kehadiran yang hidup di dalam dirimu. Para arifin berkata, siapa yang mengenal Ar-Rahman, maka ia tidak lagi takut pada kehidupan. Siapa yang mengenal Ar-Rahim, maka ia tidak lagi takut pada kematian. Karena ketika rahasia ini tersingkap, engkau menyadari bahwa segala yang ada hanyalah manifestasi dari kasih itu sendiri. Hidup adalah cara Ar-Rahman menampakkan keindahannya. Mati adalah cara Ar-Rahim mengembalikanmu ke pelukannya.
maka tak ada yang perlu dikhawatirkan, tak ada yang perlu dikejar dengan cemas. Semua telah diatur dalam gelombang cinta yang sama. Bahkan penderitaan pun, jika dilihat dengan mata makrifat, hanyalah cara Tuhan memahat jiwa agar lebih indah di hadapannya. Namun rahasia ini tidak akan tersingkap kepada hati yang keras atau pikiran yang penuh kebisingan dunia. Untuk merasakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, engkau harus belajar menenangkan gelombang di dalam dirimu. Diam bukan berarti pasif, tetapi membuka ruang agar Tuhan berbicara melalui keheningan. Di saat engkau berhenti berdebat dengan takdir, di saat engkau berhenti memaksa hidup untuk tunduk pada keinginanmu, maka disitulah cinta tanpa batas itu mulai terasa. Engkau tidak lagi memohon karena takut, tapi karena rindu. Engkau tidak lagi beribadah untuk meminta surga, tapi karena ingin dekat. Di sanalah kasih berubah menjadi kesadaran. Ketika engkau mulai hidup dalam kesadaran Ar-Rahman, engkau akan memandang semua makhluk dengan mata kasih. Engkau akan berhenti menghakimi karena engkau tahu semua sedang dalam perjalanan menuju rahmat yang sama. Dan ketika engkau hidup dalam kesadaran Ar-Rahim, engkau akan mencintai dengan kelembutan yang suci. Bukan karena seseorang pantas dicintai, tapi karena di dalamnya ada percikan dari Zat yang Maha Mengasihi. Inilah puncak tauhid dalam cinta. Saat engkau tidak lagi mencintai makhluk karena dirinya, tetapi karena Dia yang memantulkan dirinya melalui makhluk itu. Dan pada akhirnya, rahasia dua nama itu mengajarkan sesuatu yang begitu sederhana namun dalam, bahwa Tuhan tidak jauh. Ia tidak bersemayam di langit yang terpisah, tetapi di dalam setiap napasmu, di dalam setiap denyut jantungmu, di dalam setiap tatapan yang kau arahkan dengan kasih. Ketika engkau menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim dengan kesadaran penuh, engkau sedang menyebut nama yang telah ada di dalam dirimu sejak sebelum engkau dilahirkan. Nama yang menenunmu dari cahaya cinta, nama yang akan menuntunmu kembali ke asalmu. Maka bisikkanlah perlahan, bukan dengan lidah, tapi dengan jiwa. Ya Rahman, Ya Rahim, izinkan aku tenggelam dalam kasih-Mu yang tiada akhir. Bab 4. Cinta yang menembus waktu dan takdir. Ada sesuatu yang jauh lebih halus daripada udara dan lebih luas daripada langit. Itulah rahmat yang menembus batas waktu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan hanya sifat yang bekerja saat ini, tetapi juga getaran yang mengalir dari azali hingga abadi. Sebelum engkau diciptakan, sebelum alam semesta terbentang, rahmat itu sudah ada, melingkupi segala rencana keberadaanmu. Setiap takdir yang engkau jalani, baik yang membuatmu tersenyum maupun menangis, semuanya telah digoreskan dengan tinta kasih. Tak ada garis kehidupan yang ditulis dengan kebencian, karena Tuhan tidak menulis dengan amarah, Ia menulis dengan cinta. Bahkan ketetapan yang tampak paling pahit pun, jika engkau menatapnya dari balik tirai waktu, adalah rahmat yang menyamar dalam bentuk ujian. Ar-Rahman adalah kasih yang melingkupi perjalananmu di dunia. Ar-Rahim adalah kasih yang menjemputmu setelah semua perjalanan selesai. Keduanya bekerja tanpa henti, seperti dua sayap rahmat yang membawa jiwa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dalam kesadaran ini, engkau akan memahami bahwa waktu hanyalah pakaian bagi cinta ilahi. Apa yang tampak sebagai kemarin, hari ini dan esok, hanyalah getaran rahmat yang menari di dimensi yang berbeda. Tuhan tidak berubah dari masa ke masa, hanya kesadaran manusialah yang berganti. Ketika hati mulai jernih, engkau akan melihat pola yang indah, bahwa setiap peristiwa, sekecil apapun, adalah cara Ar-Rahman dan Ar-Rahim memanggilmu untuk pulang. Cinta ilahi tidak mengenal logika sebab akibat yang kaku. Ia menembus garis waktu dengan keajaiban yang sering tak bisa dimengerti. Kadang doa yang engkau panjatkan hari ini dijawab oleh masa depan yang belum datang, atau oleh masa lalu yang telah selesai. Dalam rahmatnya, waktu melipat diri dan takdir menari di bawah kehendak kasih. Engkau mungkin menangis karena sesuatu yang hilang, padahal di sisi lain Tuhan sedang menyiapkan pertemuan yang lebih indah. Engkau mungkin kecewa karena doa yang tak kunjung dikabulkan, padahal Ia sedang mengubah dirimu agar layak menerima sesuatu yang lebih tinggi dari yang kau minta. Cinta ilahi bekerja dengan keheningan, tidak terburu-buru
tidak terikat pada jam atau kalender. Ia berjalan sesuai kebijaksanaan yang hanya diketahui olehnya. Ketika kesadaran makrifat mulai tumbuh, engkau akan merasakan bahwa rahmat-Nya tidak hanya datang dalam bentuk yang lembut, tetapi juga dalam bentuk kekuatan yang mengguncang. Ada rahmat yang menenangkan, dan ada rahmat yang mengguncang jiwamu agar terbangun. Keduanya adalah ekspresi kasih yang sama. Seperti angin yang lembut menyejukkan daun, dan badai yang keras membersihkan hutan dari yang busuk, keduanya datang dari sumber yang satu. Begitulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kadang Ia menenangkanmu, kadang Ia mengguncangmu, agar engkau tidak terlelap dalam kelalaian dunia. Setiap peristiwa adalah tanda bahwa Ar-Rahman masih menyentuh hidupmu, dan Ar-Rahim masih menuntunmu menuju kesempurnaan dirimu yang sejati. Maka ketika engkau menatap takdir dengan mata cinta, engkau tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi engkau mulai berbisik, "Apa yang ingin engkau tunjukkan padaku lewat ini, ya Rahman, ya Rahim?" Di titik itu, hati menjadi damai. Rasa takut terhadap masa depan lenyap, karena engkau tahu masa depanmu ada di tangan kasih yang tak pernah salah. Engkau berhenti menyesali masa lalu, karena engkau tahu masa lalu pun adalah bagian dari rahmat yang menyusun jati dirimu hari ini. Dan di sanalah waktu berhenti menjadi beban, ia berubah menjadi jalan menuju cinta tanpa batas, di mana setiap detik adalah zikir, setiap kejadian adalah pelukan, dan setiap nafas adalah sapaan lembut dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bab 5. Menjadi cermin cinta ilahi. Ada tahap dalam perjalanan ruhani di mana manusia tidak lagi sekadar mencari kasih Tuhan, tetapi mulai mencerminkan kasih itu sendiri. Di titik ini, hati yang telah disucikan oleh ma'rifat akan menjadi cermin bagi cahaya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memantulkan rahmat kepada sesama. Dalam setiap pandangan, dalam setiap kata, dalam setiap perbuatan, terpantul kelembutan Tuhan yang hidup di dalamnya. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka bukan hanya penerima cinta, tetapi saluran tempat cinta itu mengalir. Ar-Rahman tidak hanya hadir di langit, tetapi juga di wajah orang yang memaafkan, di tangan yang menolong tanpa pamrih, di hati yang berdoa untuk orang lain dalam keheningan malam. Di sanalah rahmat menjadi nyata, bukan sebagai teori, tapi sebagai napas kehidupan. Ketika seseorang hidup dalam kesadaran Ar-Rahman, ia akan mencintai tanpa batas. Ia tidak melihat manusia dari dosa atau derajatnya, karena ia tahu setiap jiwa sedang menempuh perjalanan menuju Tuhan. Ia mencintai bukan karena orang itu pantas dicintai, tapi karena Tuhan telah mencintainya terlebih dahulu. Inilah cinta yang tidak bergantung pada balasan, tidak terikat oleh logika dunia. Ia memberi tanpa perhitungan, ia menolong tanpa pamrih, karena ia tahu sumber kasihnya tidak akan pernah kering. Seperti mata air yang terus memancar dari dalam bumi, demikian pula hati yang disirami oleh Ar-Rahman akan terus memberi, bahkan ketika dunia menolak. Namun ketika seseorang hidup dalam kesadaran Ar-Rahim, cintanya berubah menjadi bimbingan. Ia tidak hanya mengasihi, tetapi juga menuntun. Ia menegur dengan lembut, menasihati dengan cinta, dan mengingatkan tanpa menghakimi. Karena ia tahu, rahmat sejati bukan hanya yang membuat orang nyaman, tetapi juga yang menuntun mereka menuju cahaya. Dalam dirinya kasih menjadi kebijaksanaan, kelembutan menjadi kekuatan. Ia tidak lagi memisahkan antara cinta dan kebenaran, karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Seorang hamba yang hidup dalam cahaya Ar-Rahim akan menjadi cermin bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat ketenangan dan kasih yang terpancar dari kehidupannya. Disinilah rahasia tertinggi dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim tersingkap, bahwa keduanya tidak hanya untuk dikenal, tapi untuk diwujudkan. Tuhan tidak memanggilmu hanya untuk memahami kasih-Nya, tetapi untuk menjadi saluran kasih itu bagi dunia. Ketika engkau memaafkan, engkau sedang meniru Rahman. Ketika engkau membimbing dengan kelembutan, engkau sedang meniru Rahim. Dan ketika engkau mencintai tanpa alasan, engkau sedang berjalan di jalan para arifin, di jalan para kekasih ilahi. Dunia ini tidak akan berubah dengan banyak kata,
tapi akan berubah ketika ada lebih banyak hati yang memantulkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka lihatlah dirimu bukan sebagai makhluk kecil yang menunggu rahmat turun, tetapi sebagai lentera yang membawa rahmat itu kemanapun engkau melangkah. Ketika engkau berbicara dengan kelembutan, ketika engkau menahan amarah, ketika engkau memberi tanpa pamrih, disitulah Tuhan sedang memanifestasikan dirinya melalui dirimu. Engkau bukan lagi sekadar ciptaan, tetapi cermin bagi Sang Pencipta. Inilah makna tertinggi dari cinta tanpa batas. Saat engkau tidak hanya menerima kasih, tetapi menjadi kasih itu sendiri. Dan di titik itu, engkau akan menyadari, Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak lagi hanya nama yang kau sebut di awal doa, melainkan napas yang menghidupkan seluruh keberadaanmu. Bab 6. Kelembutan Tuhan dalam luka. Ada saat ketika hidup terasa hening namun menyakitkan. Saat doa tidak berjawab, saat harapan runtuh satu persatu, dan hati terasa sepi meski dunia ramai di sekelilingnya. Di titik itulah manusia sering bertanya, di mana kasih Tuhan? Namun para arifin tahu bahwa pada saat itulah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sedang bekerja paling lembut. Luka sejatinya bukan bukti ketiadaan rahmat, melainkan cara halus Tuhan membuka jalan menuju pengenalan yang lebih dalam. Sebab tidak ada hati yang benar-benar mengenal Tuhan kecuali yang pernah retak. Tidak ada jiwa yang sungguh-sungguh mencintai kecuali yang pernah kehilangan. Dalam setiap air mata, ada rahasia kehadiran ilahi yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh mereka yang hidupnya hanya di permukaan. Ketika engkau terluka, jangan buru-buru menolak perihnya. Di balik rasa sakit itu, Ar-Rahim sedang menenun sesuatu yang tak terlihat. Penguatan, penjernihan, dan kedewasaan ruhani. Ia memelihara hatimu dengan cara yang tidak selalu lembut di mata dunia, tapi selalu penuh hikmah di pandangan langit. Ada kasih yang menyembuhkan dengan sentuhan, tapi ada pula kasih yang menyembuhkan dengan robekan, agar sesuatu yang busuk di dalamnya bisa keluar. Begitu pula dengan jiwa, kadang ia perlu dipecah agar cahaya bisa masuk. Maka jangan takut pada luka, takutlah hanya jika engkau berhenti mencari maknanya. Sebab setiap luka, jika diterima dengan kesadaran, akan menjadi pintu menuju rahmat yang tak terhingga. Ingatlah, tidak semua kasih datang dalam bentuk pelukan. Ada kasih yang datang dalam bentuk kehilangan. Ada rahmat yang datang dalam bentuk penundaan. Ada cinta Tuhan yang datang dalam bentuk diam, seolah ia pergi, padahal ia sedang menuntunmu dengan cara yang lebih lembut dari yang bisa kau bayangkan. Ar-Rahman melindungimu dari apa yang kau inginkan, karena ia tahu itu bisa menjauhkanmu darinya. Ar-Rahim menunda keinginanmu, agar hatimu belajar untuk bersabar dan mengerti. Cinta Tuhan bukan cinta yang menuruti, tapi cinta yang membentuk. Dan terkadang, pembentukan itu terjadi melalui rasa sakit yang kau kira adalah penolakan. Padahal, itu adalah belayannya yang paling halus. Setiap kali engkau tersungkur, setiap kali hatimu lemah, ketahuilah bahwa engkau sedang berada dalam dekapan Ar-Rahim. Ia tidak membiarkanmu hancur. Ia hanya sedang membiarkan lapisan ego dan kesombonganmu luluh, agar cinta sejati bisa tumbuh dari dasar jiwa. Hanya hati yang pernah patah yang bisa benar-benar mencintai tanpa pamrih. Hanya jiwa yang pernah kehilangan yang bisa benar-benar mengerti makna memiliki. Dalam keheningan, setelah tangis, engkau akan merasakan sesuatu yang sangat halus. Ketenangan yang bukan dari dunia. Itulah rahmat yang tersembunyi di balik luka. Rahmat yang tidak menjanjikan dunia, tetapi menuntunmu untuk mengenal zat yang menciptakan dunia. Maka jangan menolak penderitaanmu. Peluklah ia seperti engkau memeluk rahasia Tuhan yang datang menyamar. Sebab dalam setiap luka ada cahaya, dan dalam setiap kehilangan ada pertemuan baru antara engkau dan Tuhanmu. Ar-Rahman tidak pernah jauh, bahkan ketika hidupmu terasa gelap. Ar-Rahim tidak pernah berhenti menuntun, bahkan ketika langkahmu limbung. Ketika engkau mampu melihat kelembutannya di balik kesakitanmu, maka engkau telah naik satu derajat makrifat. Dari hamba yang mengadu menjadi hamba yang memahami. Dan di sanalah engkau akan tahu, rahmat terbesar bukanlah ketika luka dihapus,
tapi ketika engkau menemukan Tuhan di dalam luka itu sendiri. Bab 7. Ketika cinta menjadi cahaya kesadaran. Ada saat ketika cinta tidak lagi sekadar perasaan yang datang dan pergi, tetapi berubah menjadi cahaya yang menerangi pandangan. Di titik inilah rahmat Tuhan mulai mengalir, bukan hanya ke dalam hati, tapi juga ke dalam kesadaran. Engkau mulai melihat dengan mata yang lain, mata yang tidak lagi menilai, tapi memahami, mata yang tidak lagi mencari keindahan di luar, tapi menemukan keindahan di dalam segala sesuatu. Inilah saat ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak hanya menjadi nama yang kau sebut dalam doa, tetapi menjadi lensa tempat engkau memandang seluruh ciptaan. Segala sesuatu tampak berbeda, pohon, hujan, hewan, manusia. Semuanya terlihat sebagai cerminan kasih yang sama, pancaran dari sumber yang satu. Dunia tidak lagi tampak sebagai tempat persaingan dan penderitaan, melainkan taman rahmat yang diciptakan untuk menyatakan keindahannya. Ketika cinta menjadi cahaya, engkau tidak lagi terjebak dalam dualitas antara baik dan buruk, untung dan rugi, suka dan duka. Engkau mulai menyadari bahwa setiap hal memiliki tempatnya dalam harmoni ilahi. Kesulitan bukan musuh kebahagiaan, melainkan bagian dari jalan menuju kedewasaan ruhani. Bahkan dosa pun, jika disadari dengan penyesalan yang jujur, dapat menjadi gerbang menuju rahmat yang lebih dalam. Inilah pandangan yang melampaui hukum sebab dan akibat. Pandangan dari tingkat makrifat di mana segala sesuatu dipandang dari sisi kasih Tuhan, bukan dari keterbatasan manusia. Di sini engkau mulai memahami bahwa tidak ada satu pun yang berdiri di luar kasih-Nya. Semua berada dalam genggaman cinta yang sama. Dari atom yang paling kecil hingga galaksi yang paling jauh. Orang yang hidup dalam cahaya cinta akan membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Ia tidak berbicara tentang Tuhan dengan banyak kata, tetapi setiap langkahnya menjadi zikir. Setiap senyumnya menjadi dakwah, setiap tindakannya menjadi rahmat bagi yang lain. Ia tidak lagi terikat oleh keinginan untuk dikenal, karena dirinya telah tenggelam dalam kehadiran yang maha dikenal. Inilah puncak keindahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika manusia menjadi saluran bagi kasih yang tidak terbatas, bukan karena ia berusaha, tetapi karena Tuhan sendiri yang bekerja melalui dirinya. Ia menjadi seperti pelita di tengah malam, menyala bukan untuk dirinya, tapi untuk menuntun yang lain kembali pada cahaya sumbernya. Namun cahaya ini hanya dapat tumbuh dalam hati yang lembut, sebab kasih tidak akan tinggal di tempat yang keras. Jika hati penuh kemarahan, dengki, atau kebencian, maka cinta ilahi tidak akan dapat memantul di dalamnya. Seperti air yang jernih mencerminkan bulan, begitu pula hati yang bersih akan memantulkan wajah kasih Tuhan. Maka bersihkanlah hatimu dari segala hal yang menutupi cahaya itu. Belajarlah memaafkan bukan karena orang lain pantas, tetapi karena engkau ingin hatimu lapang. Belajarlah bersyukur bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena engkau melihat rahmat bahkan dalam kekurangan. Setiap kali engkau membersihkan hati, sedikit demi sedikit cahaya cinta itu akan tumbuh, hingga akhirnya menerangi seluruh hidupmu. Dan ketika cinta telah menjadi cahaya kesadaran, engkau akan hidup dalam kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh dunia. Engkau akan berjalan di atas bumi dengan ringan, karena hatimu telah tertambat di langit. Engkau akan memandang semua makhluk dengan kelembutan, karena engkau tahu mereka juga sedang mencari jalan pulang yang sama, menuju kasih yang abadi, menuju Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka teruslah hidup dengan kesadaran cinta, karena disitulah makna ibadah sejati. Bukan sekadar sujud di sajadah, tetapi tunduk dalam setiap detik kehidupan, di bawah cahaya kasih yang tak pernah padam. Bab 8. Rahmat yang membungkus alam semesta. Bayangkan sejenak, jika engkau bisa mendengar suara alam semesta, bukan dengan telinga, tapi dengan hati, engkau akan mendengar satu nada yang sama, satu getaran yang menyelimuti segala sesuatu, nada rahmat. Setiap bintang yang berputar di langit, setiap ombak yang datang dan pergi, setiap daun yang gugur dengan lembut, semuanya bertasbih dalam irama kasih yang sama. Mereka tidak berbicara dengan kata, tetapi dengan keberadaan. Karena pada hakikatnya,
Seluruh alam semesta ini adalah cerminan dari dua nama agung, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmat itu bukan hanya mengalir di hati manusia, tetapi juga di udara yang kau hirup, di cahaya yang menyentuh wajahmu, di batu yang diam, dan air yang mengalir. Semuanya adalah bagian dari tarian suci cinta yang abadi. Ar-Rahman meliputi langit dan bumi dengan keluasan yang tak terhingga. Ia menata orbit bintang dengan kebijaksanaan yang sempurna, menumbuhkan biji yang kecil di tanah gelap, dan menurunkan hujan ke bumi yang haus. Tidak ada yang keluar dari lingkar kasih-Nya, bahkan makhluk yang tak pernah menyebut namanya, sekalipun hidup di bawah payung rahmat-Nya. Sedangkan Ar-Rahim adalah rahmat yang menembus dimensi batin. Ia hidup dalam bisikan burung, dalam tatapan seorang ibu, dalam rintihan orang yang berdoa di malam sepi. Jika engkau memperhatikan dengan hati yang jernih, engkau akan menyadari bahwa tidak ada ruang kosong dari kasih Tuhan. Setiap atom, setiap napas adalah ayat dari cinta yang sedang dibacakan oleh alam. Namun manusia sering lupa bahwa dirinya adalah bagian dari simfoni besar itu. Kita berjalan di bumi seolah terpisah dari langit, padahal setiap langkah kita pun adalah bagian dari tarian rahmat. Ketika engkau marah, bumi tetap menopangmu. Ketika engkau berbuat dosa, udara tetap memberimu napas. Itulah kasih Ar-Rahman yang tak mengenal batas penilaian. Ia memberi bukan karena engkau layak, tetapi karena Ia Maha Pengasih. Dan di saat engkau menyesal, saat engkau menitikkan air mata karena dosa yang kau sadari, disitulah Ar-Rahim turun, menenangkan hatimu, menutupi aibmu, dan mengangkatmu kembali dengan kelembutan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun selain Dia. Setiap kali engkau berzikir, setiap kali engkau menunduk dalam sujud, sesungguhnya engkau sedang menyatu kembali dengan irama alam yang telah lama memanggilmu. Burung, pohon, laut, dan langit telah lebih dulu tunduk dalam kesadaran rahmat itu. Hanya manusia yang sering lupa karena sibuk mengejar bayangan dunia. Namun kasih Tuhan tidak berhenti memanggil. Bahkan ketika manusia berpaling, Ia tetap menunggu dengan sabar, seperti matahari yang terus bersinar meski awan menutupi cahayanya. Maka jika engkau ingin mengenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim, jangan hanya mencarinya di kitab. Lihatlah di sekelilingmu, dengarkan suara alam, dan rasakan denyut rahmat yang tak pernah berhenti bergetar di seluruh ciptaan. Ketika kesadaran ini tumbuh, engkau akan hidup dengan kerendahan hati yang mendalam. Engkau tidak lagi merasa lebih tinggi dari makhluk lain, karena engkau tahu setiap makhluk sedang menunaikan tugas sucinya dalam simfoni kasih Tuhan. Engkau akan menatap dunia dengan mata rahmat, bukan penghakiman. Engkau akan mencintai bumi bukan karena ia indah, tapi karena di dalamnya ada rahasia kasih yang memelihara hidupmu. Dan di sanalah engkau akan memahami makna sejati dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa rahmat bukan hanya sifat Tuhan, tapi juga bahasa seluruh semesta. Segalanya berawal dari cinta, hidup di dalam cinta, dan akan kembali kepada cinta yang sama. Bab 9, Rahmat yang menyentuh ruh. Ada saat di mana manusia merasa hampa, meski dunia di sekelilingnya penuh warna. Ia memiliki segalanya, tetapi ada ruang di dalam jiwanya yang terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang namun tak bisa dijelaskan. Di sanalah rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bekerja secara halus. Bukan melalui tangan, bukan melalui suara, tetapi melalui getaran yang menyentuh inti ruh. Rahmat itu tidak datang dari luar, melainkan bangkit dari dalam kesadaranmu sendiri. Ia mengetuk lembut dinding hatimu yang mulai retak oleh dunia. Dan ketika engkau berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, dalam diam yang paling sunyi, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut. Seolah Tuhan sedang menatapmu tanpa kata, dengan kasih yang tak menuntut, tak menghakimi, hanya memelukmu dengan keheningan yang menenangkan. Rahmat yang menyentuh ruh tidak selalu datang dalam bentuk kebahagiaan. Terkadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, luka, atau kegelisahan yang dalam. Sebab hanya dalam keterpurukan, manusia mau membuka mata batinnya. Saat semuanya diambil, engkau mulai melihat siapa dirimu tanpa topeng dunia. Dan disitulah Ar-Rahim bekerja, mengembalikanmu kepada asalmu yang sejati, membersihkan noda ego yang menutupi cahaya hatimu. Betapa lembut cara Tuhan
mendidik hambanya. Ia tidak menghancurkan, tetapi melembutkan. Ia tidak menghukum, tetapi membimbing. Rasa sakit yang engkau alami bukanlah bukti murkanya, tetapi jalan rahmat menuju penyembuhan rohani yang lebih dalam. Setiap kali engkau menyesali dosa, setiap kali air matamu jatuh di tengah malam yang sunyi, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang disentuh oleh kasih Ar-Rahim. Engkau mungkin merasa kecil, merasa hina, merasa jauh. Tapi di mata Tuhan, itu justru momen paling indah. Karena di saat itulah engkau benar-benar hadir, tanpa topeng, tanpa kebanggaan, hanya sebagai hamba yang rapuh di hadapan kasih yang tak bertepi. Dalam tangisan itu, ada kebersihan yang tidak dapat dicapai oleh kata-kata. Ada keheningan yang lebih suci dari segala doa. Itulah titik di mana rahmat tidak lagi menjadi konsep, tetapi menjadi pengalaman ruhani yang nyata, yang membangkitkan hidup dari dalam. Rahmat yang menyentuh ruh tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ia membuatmu memaafkan meski hatimu pernah hancur. Ia membuatmu bersyukur meski hidup tidak mudah. Ia membuatmu mencintai tanpa alasan, karena engkau mulai memahami cinta sebagaimana Tuhan mencintai, tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa pamungkas. Ketika rahmat itu telah menembus hatimu, engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar, karena engkau mulai merasakannya di setiap tarikan napasmu. Engkau sadar, setiap denyut jantung adalah zikir yang tak terucap. Setiap hembusan napas adalah doa yang disembunyikan dalam tubuhmu sendiri. Maka saat engkau merasa lelah dengan dunia, jangan buru-buru menolak rasa sakit itu. Duduklah dalam diam, rasakan bagaimana Tuhan memelukmu tanpa suara. Di sanalah engkau akan mengenal Ar-Rahman yang meliputi dan Ar-Rahim yang menembus. Mereka tidak jauh, tidak di langit yang tinggi, tetapi hadir dalam kesadaranmu yang paling dalam. Ketika ruhmu disentuh oleh rahmat, engkau akan berubah. Engkau tidak akan lagi melihat hidup sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mencintai dan dicintai olehnya. Karena akhirnya, setiap napas, setiap luka, setiap harapan, hanyalah bentuk lain dari kasih Tuhan yang sedang berusaha membuatmu pulang. Bab 10. Kembali ke pelukan cinta ilahi. Akhir dari segala perjalanan bukanlah kematian, melainkan kepulangan. Bukan lenyap, tetapi kembali. Kembali kepada Dia yang sejak awal telah memanggilmu dengan lembut, melalui tanda-tanda yang kadang kau abaikan. Melalui kesedihan yang menuntunmu merenung, melalui cinta yang mengajarkanmu ikhlas, melalui kehilangan yang memaksamu berserah. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah langkah-langkah kecil menuju pelukan cinta ilahi yang tak pernah berhenti memanggil namamu, bahkan ketika engkau berpaling darinya. Karena di balik segala yang tampak rumit dalam hidup ini, hanya ada satu tujuan, kembali kepada sumber segala rahmat, kepada Dia yang Maha mencintai tanpa syarat. Dalam perjalanan panjang itu, engkau mungkin tersesat. Kadang jalan terasa gelap, langkah terasa berat, dan hati seperti kehilangan arah. Namun ketahuilah, bahkan dalam kegelapan, cahayanya tidak pernah padam. Ia bersembunyi di balik kabut egomu, menanti sampai engkau siap untuk melihat dengan mata hati, bukan mata dunia. Ketika akhirnya engkau menyingkirkan kebanggaan, melepaskan keinginan, dan berserah dalam diam, maka tirai itu akan tersibak. Dan di baliknya, engkau akan menemukan wajah cinta yang selalu ada di sana, menunggumu tanpa pernah pergi. Cinta yang tidak menuntutmu menjadi suci terlebih dahulu, tetapi justru menyucikanmu melalui penerimaan yang penuh kasih. Kembali ke pelukan cinta ilahi bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari kehidupan sejati. Engkau tidak lagi hidup dengan rasa takut, karena engkau tahu segalanya berada dalam genggaman kasih-Nya. Engkau tidak lagi menuntut dunia agar sempurna, karena engkau telah melihat kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan. Engkau mulai mencintai tanpa pamrih, memberi tanpa ingin dibalas, dan memaafkan tanpa harus diminta maaf. Di titik itu, rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan lagi sekadar nama yang kau sebut dalam doa, tapi menjadi napas dari setiap detik keberadaanmu. Engkau hidup di dalam kasih, bergerak dalam kasih, dan kembali dalam kasih. Dan ketika akhirnya tiba saat tubuhmu terbaring tenang di tanah, itu bukan tragedi, tapi kepulangan. Seperti ombak yang kembali ke laut,
seperti embun yang kembali ke langit, jiwamu akan tenang di dalam dakapan kasih yang telah lama merindukanmu. Tidak ada lagi takut, tidak ada lagi perpisahan, karena yang hidup dari cinta akan kembali pada cinta, yang lahir dari rahmat akan kembali pada rahmat. Maka jangan takut pada kematian, takutlah hanya bila hatimu mati sebelum tubuhmu beristirahat, sebab hati yang hidup dalam kesadaran Tuhan telah mencicipi keabadian bahkan sebelum dunia berakhir. Pada akhirnya, seluruh kisah ini, hidup, cinta, tangis, dan tawa, hanyalah cermin dari satu rahasia besar, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu dekat, lebih dekat dari urat lehermu, lebih halus dari desir napasmu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan hanya dua nama dalam lafaz basmalah, melainkan dua pelukan yang menyatukan segala sesuatu dalam kasih yang tak bertepi. Maka, kembalilah, bukan dengan langkah kaki, tapi dengan langkah hati. Buka dirimu, lepaskan semua yang bukan cinta, dan biarkan cahaya itu menyelimuti jiwamu sepenuhnya. Karena hanya dalam pelukan cinta ilahilah, engkau akhirnya menemukan dirimu yang sejati, tenang, damai, dan abadi dalam rahmat-Nya yang tak berkesudahan. Pada akhirnya, semua yang kita cari hanyalah jalan pulang. Dan rahmat-Nya adalah pelita yang menuntun langkah kita kembali kepadanya. Karena Ar-Rahman memberi tanpa batas, dan Ar-Rahim mencintai tanpa akhir. Maka jangan berpaling lagi, pulanglah kepada cinta yang sejak awal telah menunggumu dalam diam.